Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk dari negosiasi. Bentuk lain dari negosiasi kalau kita perhatikan itu adalah dalam bentuk surat penawaran barang dan jasa. Kalau pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai contoh-contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Di teks pertama ada penjual dan pembeli, lalu ada soal ulangan yang minta diundur, lalu membeli ponsel baru. Kali ini ada bentuk lain. Nah, bentuk lainnya namanya surat penawaran barang dan jasa. Ini lazim terjadi biasanya antar perusahaan, saling berkirim surat, saling memberikan promosi, saling memberikan penawaran baik barang maupun jasa. Nah, surat penawaran barang dan jasa ini kalau di buku pakai itu ada di halaman 162, nanti bisa dilihat ya. Dan dia termasuk dalam jenis surat resmi. Ini akan kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kemarin kita sudah latihan soal tentang struktur. Nah, ini kita bahas sedikit tentang struktur. Kurang lebih begini jawabannya. Teks pertama, warga dengan investor, ini jawabannya ya. Orientasi dari Pak Edi sampai Edi itu orientasi, lalu pengajuan tuh Edi itu pengajuan aja. Nah, ini bisa dilihat sendirilah, kurang lebih seperti itu ya. Persetujuan di akhir. Oke. Yang kedua. Nah, ini adalah jawaban dari struktur teks yang kedua, yaitu penjual dan Pak Mulyadi. Ini jawabannya ya. Kalau kita perhatikan dari dua teks itu sebenarnya dia selalu berurutan kan, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, selalu berurutan. Jadi walaupun kelihatannya kalimatnya itu, ini kayaknya persetujuan deh ada di tengah-tengah, nggak mungkin. Ini pasti berurutan kalau struktur. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita kepada intinya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, itu surat penawaran barang dan jasa beserta balasannya. Kenapa beserta balasan? Karena kalau kita ngirim surat kan nggak enak kalau nggak dibalas kan? WA aja mintanya dibalas, masa ya kalau surat nggak dibalas gitu kan, sayang. Nah, kita akan bedah surat ini. Saya kasih judul rambu-rambu. Nah, kenapa? Karena surat ini kan termasuk surat resmi ya, jadi berlaku umum ya untuk surat-surat resmi. Ini ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Rambu-rambu ini untuk mengingatkan kita bahwa ternyata banyak kesalahan di masyarakat. Ya, itu lazim kita lihat, itu sering kita baca. Ini kayaknya benar ya, padahal itu salah, gitu ya. Oke, kita lihat ya satu persatu. Ada 8 ya, lihat yang sebelah sini dulu, yang ada warna biru. Kalau ini yang contoh halaman 162. Ada 8 ya. Ada 8, yang pertama ada kop surat, kedua hari dan tanggal, 3 informasi surat, 4 tujuan surat, 5 salam pembuka, 6 isi surat, 7 penutup, 8 tanda tangan. Ini contoh yang di sampingnya. Saya bedah dari kop surat dulu. Ingat ya, rambu-rambu, berarti hati-hati. Di masyarakat sering terjadi seakan-akan lazim padahal itu salah. Di kop surat yang pertama, kop surat itu kalau kita lihat di surat penawaran ada yang namanya merek dagang atau nama perusahaan atau nama jasanya yang sudah menjadi merek dagang. Nah, kalau dia sudah menjadi merek dagang, nama perusahaan atau jasa itu nggak boleh diubah. Contohnya di sini, Lazizan Icekrem, pakai lambang gitu, dan Bakeri gitu kan. Itu kan bahasa asing, nggak boleh di-Indonesiakan. Apalagi terus nulisnya pakai dimiri-mirikan, nggak boleh, karena ini termasuk nama merek dagang, jadi nggak boleh diubah ya. Lantas apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah penulisan jalan, website, dan emailnya. Nah, kalau itu boleh di bahasa Indonesia kan, contoh website, ada padanannya dalam bahasa Indonesia situs web, jadi harus diubah. Email, ada padanannya dalam bahasa Indonesia, ada namanya surel, nah gunakan bahasa Indonesia ya. Itu yang pertama. Jadi kalau di kop surat, kalau dia adalah merek dagang, nama perusahaan bisa nggak boleh diubah, walaupun itu bahasa asing, ya. Tapi kalau yang lainnya boleh diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari tanggal. Penulisan hari tanggal itu letaknya boleh di nomor 2 atau di atas tanda tangan, atau ya, jadi pilih salah satu.
Ya, boleh posisinya di atas, di bawah kop surat, atau di atas tanda tangan. Nggak boleh dua-duanya, muwazir. Lalu ada pertanyaan, kok nggak pakai kota? Kenapa nggak pakai kota? Karena kotanya sudah jelas tercantum baik di halaman maupun di kop surat. Jadi nggak usah pakai kota. Itu nomor 2. Ya, hati-hati, ini yang sering terjadi di masyarakat seakan-akan lazim, padahal itu salah. Yang ketiga, ini namanya informasi surat, nomor hal lampiran. Yang harus diperhatikan adalah persoalan lampiran. Kenapa persoalan lampiran? Karena yang namanya lampiran itu harus benar-benar menyertai lampiran. Contoh nih, dicontoh di sini. Lampirannya 1 lembar, lihat di bawahnya. Lampirannya berisi brosur harga barangnya terlampir. Berarti kalau kita asumsikan suratnya ada 2 lembar. Suratnya yang pertama, yang ini, yang halaman 162 ini, di halaman berikutnya itu ada brosur harga dan barangnya. Jadi ada 2 lembar. Wajar kalau ditulis di lampirannya 1 lembar. Pertanyaannya sekarang, kalau nggak ada lampirannya, boleh nggak ditulis? Ya nggak usah ditulis. Ngapain ditulis lampiran (2) terus pakai tanda apa tuh, garis gitu? Nggak usah. Jadi lampirannya mendingan dibuang aja. Gitu ya. Itu informasi surat. Yang ketiga ya, itu tadi informasi surat. Sekarang keempat ya. Keempat adalah tujuan surat. Bagaimana penulisan tujuan surat yang baik? Penulisan tujuan surat yang baik adalah seperti yang saya di sebelah sini ya, lihat yang warna biru. Di 4 hijau warna biru. Kalau di masyarakat sering terjadi YTH titik kepada, nggak boleh ya. Bolehnya pilih salah satu, baik YTH aja atau kepada aja. Jadi nggak boleh dua-duanya, kepada yang terhormat nggak boleh, atau YTH yang kepada nggak boleh. Harus pilih salah satu. Itu yang harus jadi perhatian kalian. Berikutnya jadi perhatian adalah jalan. Tolong ditulis aja jalan gitu. Jalan, susahnya nulis jalan apa sih? JALAN gitu. Nggak perlu disingkat JLN titik salah ya. JL titik salah. Tulis aja jalan. Kan lebih enak. Oke? Itu harus diperhatikan. Nomor 4 ya, tujuan surat. Nomor 5. Sekarang salam pembuka. Salam pembuka boleh penggunaan sapaan agama. Kalau dicontohkan dengan hormat koma gitu ya, boleh pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, boleh. Atau cuma assalamualaikum ya, boleh aja, tapi pahalanya sedikit gitu kan. Kalau mau yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tapi kalau mau pahalanya lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya ditulis lengkap, jangan assalamualaikum WRWB, nggak boleh. Tulis aja lengkap. Gitu ya. Itu harus perhatikan. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, ada isi surat. Nah, oh iya, sebelumnya lihat di situ kata adalah, dicontoh kata adalah saya beri tanda. Berarti setelah salam pembuka, kalimat pertamanya adalah menjelaskan perusahaan atau barang jasanya apa. Jadi menjelaskan, misalkan Lazizan Ice Cream and Bakery adalah bla bla bla. Jadi menjelaskan dulu perusahaan apa kita. Baru yang berikutnya masuk ke isi surat. Isi suratnya dibuat semenarik mungkin dengan kalimat-kalimat promosi yang baik. Jangan gunakan bahasa Indonesia yang baik. Contoh, misalkan dicontoh nih halaman 162 ada kata customer service. Perasaan dalam bahasa Indonesia customer service sudah ada deh. Kira-kira apa ya customer service dalam bahasa Indonesia? Nah, jadi kalau emang ada padanannya dalam bahasa Indonesia, kenapa harus menggunakan bahasa asing gitu kan? Ayolah, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik. Itu isi surat ya, yang keenam. Yang ketujuh, penutup. Nah, itu standar ya, kalian bisa lihat di contoh itu betul. Yang kedelapan, ya, jangan lupa, udah tahu itu tanda tangan, tapi kok nggak ditanda tangan nih? Contoh di halaman 162 ini ya, itu kurang baik. Kok nggak ditanda tangani gitu kan? Padahal itu tanda tangan, tapi kok nggak ada tanda tangan? Berarti kan kurang baik ya. Padahal ini contoh di buku loh. Tapi ya kurang lebih begitulah. Oke, tolong dengarkan sekali lagi penjelasan saya, terutama bagian ini, karena sekali lagi ini ada rambu-rambu yang lazim terjadi di masyarakat, padahal itu salah gitu ya. Kalau kurang mengerti nanti bisa tanya ke saya lagi. Setelah ini kita akan ada latihan pembuatan surat penawaran barang dan jasa beserta balasannya. Tetapi balasannya itu bagaimana Pak formatnya? Balasannya itu formatnya sama, hanya isinya aja yang beda. Isinya itu membalas. Membalas gimana? Ya kamu terima atau enggak penawarannya. Kalau nggak terima ya jangan munafik, bilang aja nggak terima. Kalau terima ya
katakan dengan hati terbaik bahwa saya menerima Anda gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini ada latihan soalnya di GCR seperti biasa ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan seputar surat penawaran dan barang jasa ataupun perihal surat resmi, bisa tanya langsung ke saya. Kalau surat pribadi gimana? Ya nggak usah pakai format, surat pribadi mah masing-masing mah punya gayanya masing-masing. Surat pribadi, kalau surat resmi kan antar lembaga, jadi harus diatur secara nasional. Kalau surat pribadi mah ya masing-masing aja gitu ya, mau disingkat-singkat, mau pakai bahasa yang gaul-gaul gitu ya terserah lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.